Ya tadi yang kalau Pak Heri kan tadi kan ini kuantitatif, sekarang kualitatif. Sama sih seorang mahasiswa itu harus bisa menguasai dua-duanya gitu ya. Kalau bisa dua-duanya, jadi untuk belajar itu ya harus bisa dua-duanya, kualitatif dan kuantitatif. Nah, sekarang kita bicara tentang kualitatif nih. Kalau saya sebenarnya, jadi kalau kualitatif itu kan berarti kita fokus kepada yang mau diteliti itu apa, gitu kan? Oh ternyata kalau Pak Heri ini yang diteliti itu adalah pemikiran seseorang. Pemikiran seseorang karena sudah meninggal berarti ada di kitab, ada di buku, kan? Nah, karena bukunya itu ditulis sudah lama dengan bahasa Arab, itu sudah ditranskrip berkali-kali, bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi di kuantitatif itu data harus valid, tadi ada validitas ya, validitas data, maka di kualitatif juga ada validitas data. Ya, Anda bisa meyakinkan bahwa ini adalah pemikiran dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau jawabannya iya Pak, saya sudah baca nih di kitab ini, di buku ini. Ini buku siapa nih? Oh ini buku orang Pak, apa namanya? Dia mengutip kembali. Oh tidak valid gitu ya, karena dia ada bias, ada bias. Mungkin bilang lagi, ini saya baca Pak, bukunya asli Pak. Maksudnya ini bukunya Pak, bukunya Ibnu Qayyim nih, tapi terjemah Pak. Oh tetap ya dia ada biasnya. Kenapa? Karena nggak asli. Oh ini saya bahasa Arab Pak, tapi ada tahkiknya. Oh masih ada unsur biasnya juga. Oh, berarti ini mungkin ada yang mengomentari, ada yang mentahkik lagi. Yang asli banget sebenarnya itu Anda harus membaca apa nashah ataupun kitab asli yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, itu baru asli tuh. Tapi kalau nggak mungkin ya berarti cetakan yang paling lama, bahkan kalau ada beberapa cetakan itu dibandingkan cetakan tahun misalnya nih ya, misalnya tahun 50 bandingkan dengan cetakan tahun 60 dengan penerbit yang berbeda atau mungkin sampai ke 70, 80 itu akan terlihat. Kalau sama persis, itu berarti sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sama persis itu berarti dia sudah ada triangulasi atau ada cek kebenarannya. Nah, sudah itu baru data pertama tuh bahwa data itu memang dia valid. Jadi itu ya apa yang ada di tulisan itu memang betul-betul dari Ibnu Qayyim. Itu yang pertama. Yang berikutnya untuk menganalisisnya bagaimana? Wah, nggak bisa dia hanya dengan baca kemudian menerjemahkan. Orang yang paham bahasa Arab pun belum tentu juga bisa benar dalam memahaminya ya dalam memahaminya sehingga kemudian dia perlu misalnya latar belakang backgroundnya Ibnu Qayyim ya madhabnya kemudian cara berpikirnya ya keberagamaannya kemudian juga bagaimana pada masa itu lingkungannya ya kemudian juga memahami tentu saya tadi yang bahasa Arab yang digunakan oleh Ibnu Qayyim sendiri. Nah, itu baru kita analisis. Jadi itu adalah namanya itu analisis teks sebenarnya itu. Jadi teks yang kita analisis itu harusnya itu sampai penggunaan titik koma itu harus dianalisis gitu ya. Harus betul-betul dipahami. Nanti kalau bahasa ini sama dengan kalau di dunia sastra itu dia menggunakan juga analisis teks sastra ya. Misalnya nih, misalnya oh cerpen nih mungkin lu ada suka ceritanya Buya Hamka misalnya. Hamka kan banyak nulis novel tuh ya, cerita ya. Nah, kalau kita menganalisis, itu tuh kita akan menemukan cara berpikirnya Hamka. Kemudian mungkin ada pesan-pesan yang tersembunyi gitu ya. Kenapa Hamka itu ketika di tenggelamnya kapal Van der Weyck itu pakai nama tokohnya itu adalah Zainuddin. Kenapa enggak Kamaluddin? Nah, itu pasti ada ininya ya, ada maknanya. Apalagi nanti di sastra yang lebih modern. Ya, sebenarnya kalau dalam Islam juga lebih banyak tuh. Misalnya kenapa sih jin gitu ya dikasih nama jin? Kan secara bahasa udah ketahuan. Oh iya, karena dikasih nama jin itu karena memang dia tidak nampak, tidak kelihatan. Jadi kalau udah kelihatan ya bukan jin lagi. Nah, itu kan misalnya bahasa Arabnya telur, bait gitu ya. Kenapa baitun? Karena dari kata-kata abyad putih. Ada putih telur, kuningnya nggak kebawa berarti itu. Jadi baitun. Nah, itu biasa itu kajian bahasa gitu ya. Nah, itu dia masuk ke situ. Nah, sudah ketemu bahasanya baru nanti dianalisis secara mendalam. Oh, yang dipahami. Jadi kita akan menemukan ternyata
Ibnu Qayyim walaupun menulis istilahnya Tuhfatul Ahfazi, ternyata sebenarnya masih bukan terjebak, masih ke bawah kepada cara berpikir beliau yang istilahnya itu, fikih sentris misalnya. Gitu, nanti sampai di sana gitu. Jadi, walaupun bisa tentang istilahnya itu, pola pendidikan, tapi lebih banyak itu sebenarnya hukumnya itu berapa, nanti harusnya bisa menemukan tuh Pak Heri. Jadi, sebenarnya di setiap tulisan itu berapa persen sih yang ke fikihnya, gitu ya, ke fikihnya bukunya itu. Misalnya kalau pakai yang lain, nanti kita akan menemukan banyak ya buku-bukunya dari, Ibnu Qayyim, gitu ya. Misalnya kalau kita suka ketukar ya Ibnu Qayyim dengan, Ibnul Jauzi ya. Iya, Mmm, beda iya kalau Ibnu orang, Qayyim itu beda. bukunya ini apa, Zammul Hawa sama, Miftah Darus Saadah, gitu kan ya. Miftah Darus Saadah itu Ibnu Qayyim juga. Nah, kita cari tuh, nanti korelasi dengan, yang lainnya, gitu. Termasuk juga kata pengantar. Kalau itu udah kata pengantar kemarin ya Pak Heri ya, kata pengantarnya Ibnu Qayyim, kenapa menulis, kitab itu. Kemarin kan sudah ya, sudah ketemu kan, ada Iya, 2 alasan kan ya. Nah, dari situ juga, jadi satu sebab. Sama juga nanti kalau kita pindah misalnya, kita meneliti tentang kitab Ar-Risalah misalnya, Imam Syafi'i misalnya. Kita akan menemukan, oh ternyata sama nih Ibnu Taimiyah juga bikin namanya itu akidah, wasitiyah misalnya. Ternyata akidah wasitiyah itu juga tulisan yang ditulis untuk, penduduk dari wasit gitu kan ya. iya. Kalau Risalah itu adalah surat-surat dari ya Imam Syafi'i untuk, gubernur, untuk penguasa pada waktu itu, gitu. Jadi, oh ternyata konteksnya seperti ini dan nanti kita akan menemukan lebih detail, oh ini memang, sesuai dengan konteksnya gitu, oh ini tidak, sesuai dengan, konteksnya gitu. Jadi nggak sama dengan kita pun nggak apa-apa misalnya nih, saya berpendapat misalnya bahwa azan bagi bayi itu ya nggak wajib gitu, hukumnya ya, ya apa ya, ya mubah nggak juga gitu, enggak juga nggak apa-apa ya. Mungkin, bilang syariat juga enggak juga gitu kan. Nah, berarti kan beda tuh dengan Ibnu Qayyim. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan ya sunnah gitu kan, yang menyebutkan sunnah untuk adzan di sebelah kanan dan qomat sebelah, kiri. Nah, itu kan berarti, oh ini ya agak beda nih gitu kan. Nah, termasuk juga nanti, yang lainnya gitu. Misalnya nih, tadi sampai ke khitan gitu ya. Kalau Ibnu Qayyim khitan itu umur berapa Pak Heri untuk khitan itu menurut Ibnu Eh, Qayyim? di bawah 2 tahun kalau nggak salah kemarin itu ya Pak. Mhm. Kitan. Di atas 2 tahun, Pak Mmm, Dokter. di atas 2 tahun ya. Kalau di atas Di 2 atas tahun dua kita tahun agak nggak salah. sedikit ini ya, agak sedikit istilahnya itu, bukan menyelisih sih, kita bukan menyelisih ya, kita sebut agak sedikit berbeda dengan hadis Nabi ya. Kalau di hadis Hmm. Nabi itu kan kalau nggak salah 7 hari ya, betul tidak? Yang khitan itu ya Bukan. 7 hari dikasih nama, diakikahi, kemudian dihitan gitu kan. Nah, Iya gitu. Pak Tapi Dokter. kan di situ Eh, memang bukan, tapi nanti bisa berargumentasi bahwa 7 hari itu ya bukan wajib gitu kan, bukan wajib. Karena, di kampung itu banyak nih yang, saya juga 7 tahun gitu ya, itu 7 tahun, 6 tahun lah kayak nggak tahu nggak tahu 7 atau 8 sih gitu ya. Anak baru sudah dihitan belum itu? Insya Allah bulan ini mau dihitan, Pak Dokter. Kenapa? Dihitan bulan ini. Ah, iya. Enggak, iya nggak apa-apa, artinya tadi kan justru, riwayatnya itu kalaupun dari Nabi itu dia tidak menunjukkan wajib di hari yang ketujuh gitu ya. Ada beberapa yang di hari ketujuh ada yang kemarin ada temen juga yang 3 tahun, kasihan gitu 3 tahun tuh nangis terus gitu kan ya. Ada juga yang 1 tahun, ada yang kemarin tuh 5 tahun juga gitu. Malah saran saya, ya udah kalau anaknya belum berani berarti ya udah berarti kan nanti kalau udah 7 atau 8 tahun aja gitu kan. Nah, iya. gitu walaupun pakai laser, pakai apa, tetap aja masih, sakit juga katanya gitu kan. Nah, itu kan berarti berbeda kan pendapatnya dengan penulis, dengan sekarang, dengan yang istilahnya itu dulu gitu, gitu. Termasuk tadi ya apa, definisi yang lainnya banyak sekali misalnya kapan, kita nanya ke Pak Heri nih, anak itu kapan sih boleh dibawa ke masjid untuk sholat berjamaah? Kalau menurut Ibnu Kalau Qayyim
Menurut Ibnu Qayyim aja. Ya, kalau menurut Ibnu Qayyim kemarin itu yang disebut itu sebenarnya bukan berapa tahun dibawa ke masjid, tapi adalah apa namanya, seorang bayi itu bisa dibawa untuk sholat gitu ya, Mhm, tanpa apa namanya, tanpa mempedulikan dalam tanda kutip apa kenajisan dari bajunya, kalau tidak salah mhm, begitu Pak Dokter. mhm, Jadi masih diperbolehkan lah, walaupun mungkin kita ragu ada kencing atau apa gitu. mhm, Seingat saya begitu. Tapi mhm. tidak ada teks yang mengatakan sekian tahun boleh dibawa ke masjid gitu. Tapi yang ada adalah boleh dibawa sholat walaupun diragukan kenajisannya, pakaiannya gitu. Kurang Hmm. lebih seperti itu Pak Dokter. Oke, berarti itu kan tadi sholat berarti mungkin ibu di rumah juga gitu ya. Kalau Ya. ini misalnya tadi kalau yang sekarang gantian nih salafus soleh misalnya. Salafus soleh itu ngejak Hmm. anaknya ke masjid itu di usia berapa sih? Ya, yang Ana pahamin nih gitu ya, yang umum di masyarakat itu sebenarnya kan ada dua pendapat gitu ya. Kalau Mhm, tidak salah nih ya, walau alam, pendapat pertama mengatakan bahwa anak kecil di bawah 7 tahun itu kalau bisa belum dibawa ke masjid, karena masjid. Mhm, ketika nanti ditaruh di soft gitu ya, itu sebenarnya memutus soft gitu ya, kalau tidak mhm, salah begitu. mhm, Tapi ada juga yang mendapat mengatakan boleh saja dalam rangka untuk memberikan pendidikan kepada si anak, asal mhm. bisa menjaga tingkah laku si anak itu untuk tidak mengganggu. Kalau tidak salah begitu Pak Dokter, walau alam. Oke, Mohon terima koreksi. kasih jazakallah khairan. Ini bukan ngomongin ini ya, jadi nanti Pak Heri dikira diadili lagi jadinya ya. Oke, Tidak tadi Pak ketika Dokter, bicara tentang tidak. penelitian, jadi ketika bicara Iya, penelitian ternyata apa yang diteliti, yang kita temukan itu berbeda dengan yang mungkin kita yakini. Nah, itu bisa betul. bisa jadi terjadi gitu kan. Apakah kita mau membantah? Ya silakan saja kalau memang argumentasi lebih kuat gitu kan. Nah, misalnya kita menemukan juga mungkin dari pendapat yang lainnya mengatakan kalau tuh mungkin kita lihat realitas sekarang gitu kan bahwa ada yang bawa anaknya baru apa bisa merangkak juga dibawa ke masjid gitu kan, ada juga yang sudah bisa memang udah bisa berjalan gitu, ada juga yang usia 6 tahun gitu kan, ya ada yang atau mungkin yang tadi yang 7 tahun ketika sudah diperintahkan sholat gitu kan. Nah, Ya. ketika berarti nanti kalau udah 10 tahun itu sudah wajib gitu kan dan seterusnya. Itu kan dia kita sebut saja interpretasi lah ya, pemahaman bahasa bahasa agama itu adalah apa fikihnya. Hmm. Fikihnya itu. Nah, itu pasti masing-masing berbeda. Oke, terima kasih Pak Heri. Oke ya, Sama-sama jazakallah khairan. Pak Kita Dokter. mau lanjut nih. Saya